Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi praktek baik bagaimana mengubah RHK di pengelolaan kinerja PMM. Di sini RHK bisa diedit, bisa diperbaharui apabila Bapak Ibu dalam pemilihan RHK ada kesalahan dalam memilih RHK, masih bisa diperbaiki. Kita langsung aja masuk ke PMM. Karena saya di sini sudah masuk, kita langsung masuk di pengelolaan kinerja. Ya, di sini kita masuk ke pengembangan kompetensi. Sini, ya, di sini ada tampilan baru, yaitu ubah rencana hasil kerja. Di sini kita bisa rubah RHK yang sudah kita pilih. Seandainya Bapak Ibu ada kesalahan atau ketidakcocokan, bisa dihapus dan juga bisa ditambah. Oleh karena itu, ada tampilan ini kita gunakan sebaik-baiknya. Dan yang kedua yaitu sertifikat yang didapat di tahun 2023 itu bisa digunakan untuk bukti dukung. Jadi Bapak Ibu yang mendapatkan bukti dukung yang mendapatkan sertifikat di bulan Januari di 2023 bisa digunakan untuk bukti dukung di RHK ini. Nah, dengan syarat sertifikat itu belum pernah digunakan. Saya di sini sudah memilih, yaitu yang pertama, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah atau pengawas sekolah. Di sini yaitu belajar mandiri di PMM sampai selesai aksi nyata dan mendapat sertifikat. Di sini saya memilih 4 topik. 4 topik dikali 8. Setiap sertifikat itu mendapat 8 poin, menjadi 32 poin. Alhamdulillah saya sini sudah, bahkan sampai sudah dikumpulkan karena saya di sini sudah lengkap. Anda dapat mengunggah dokumen bukti dukung yang diterbitkan mulai dari Januari 2023 dengan catatan 1. Belum pernah digunakan untuk periode pengelolaan kinerja sebelumnya. Yang kedua, sudah didiskusikan dan disetujui oleh atasan. Jadi kita harus komunikasikan dulu bersama kepala sekolah seandainya kita mau merubah RHK ini. Alhamdulillah di sini saya sudah upload semua. Ini sertifikat yang saya dapat di tahun 2023. Dengan adanya kebijakan ini, alhamdulillah saya tidak repot-repot membuat aksi nyata memilih ini, karena saya sudah ada topik-topik ini ya. Yang satu yaitu topik kurikulum merdeka. Yang kedua PPP. Yang ketiga P5, dan yang keempat disiplin positif. Saya sudah, kita cek, bisa cek sini. Terus yang kedua saya pilih ini, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokarya, konferensi, simposium atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Di sini ada simpang siur ya, ada yang mengatakan webinar itu seperti yang kita setiap mengikuti kegiatan
Di webinar itu di PMM itu ada yang mengatakan termasuknya di sini, ada juga yang mengatakan di komunitas belajar itu ada ya, berbagi praktik baik tuh. Saya mengikuti di komunitas ID Belajar Jawa Barat. Ketika mengikuti webinar ini masuknya di sini, makanya saya pilih yang ini, bukan yang berbagi praktek baik komunitas belajar, karena ketika webinar itu katanya itu masuknya di sini, makanya saya mengikuti sesuai komunitas yang saya ikuti, yaitu saya ada di Jawa Barat, mengikuti komunitas ID Belajar Jawa Barat ya, masuknya di sini ketika kita mengikuti webinar. Makanya saya sini ambil full ya, ambil 8 sertifikat. Kebanyakan ya sertifikat yang mengikuti kegiatan webinar ya, ini komunitas belajar, komunitas pendidik belajar ID Provinsi Jawa Barat. Saya itu mengikuti terus setiap minggunya, karena setiap minggu itu mengadakan webinar di PMM. Di sini saya mengikuti terus 6, 7, 13, 8, 9 dan seterusnya. Di sini saya mengikuti dari yang pertama. Alhamdulillah di sini sertifikat yang 2023 boleh digunakan. Jadi saya tinggal masukin saja dan sudah saya upload dan saya kirim, sudah dikumpulkan. Jadi kepala sekolah bisa melihat kalau sudah dikumpulkan. Dan yang ketiga ini karena kita bahas nanti ya, ini baru ya. Kita yang kedua ini, yang keempat kita bahas, ini terakhir ya sekalian. Ini kita bahas yang keempat, yaitu meningkatkannya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Ini semacam bimbingan teknik ya. Sertifikatnya itu biasanya kegiatannya itu 2-3 hari lebih. Nah, saya di sini mendapatkan sertifikat ini di SIM PKB, yaitu belajar dan berbagi praktek baik ya. Ini saya dapatkan di tahun 2023 akhir kalau nggak salah. Di sini ada TPSD, yaitu transisi PAUD SD yang menyenangkan, dan UDL. Saya mengikuti BIMTEK di SIM PKB, mendapat sertifikat, saya jadikan bukti dukung ya. Dan ini yang ada ya, paham ya, ini semacam BIMTEK yang kegiatannya itu lebih dari 3 hari. Kalau BIMTEK ini seperti ini tuh, saya kalau nggak salah 1 minggu kalau tidak selesai topiknya atau materinya belum terpenuhi, itu kita gagal dan tidak bisa mengikuti lagi. UDL juga nih, benar-benar ya, kita harus bisa mengolah waktu. Apalagi nih UDL itu hanya sedikit yang lolos, itu tidak terlalu banyak, karena 1 minggu itu benar-benar ketika mendapat materi, akhir materi membuat aksi nyata, membagikan atau pengimbasan, kita unggah ke YouTube atau ke media sosial ini setiap materinya ya. Makanya saya masukkan ke sini, lumayan tambah poin. Nah, yang ketiga ini, saya baru-baru ya, ini meningkatkannya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru atau kepala sekolah. Ya, di sini saya mengambil ini. Saya mengambil ini karena saya alhamdulillah lolos
seleksi sebagai penelaah. Saya daftar di PMM. Saya ini bisa dikatakan coba-coba mendaftar di PMM. Kita buka lagi aja ya. Kita daftar di PMM. Ya. Nah, kita pilih di sini pelatihan mandiri. Ya, disinilah muncul pengumuman waktu itu pendaftaran peserta penelaah. Ya, saya coba daftar dan alhamdulillah saya lolos sebagai calon penelaah. Ya, di sini pendaftaran itu tanggal 15 sampai tanggal 22 Februari 2024. Ya. Setelah itu pengumumannya yaitu tanggal 23 Februari kemarin. Di pengumuman ini alhamdulillah saya lolos sebagai calon penelaah. Nah, setelah dinyatakan lolos calon, kita melakukan pelatihan BIMTEK di LMS sampai kemarin itu tanggal 3 ya. Tanggal 3 itu selesai dan tadi tanggal 5 sekarang pengumuman nama-nama yang lolos mengikuti BIMTEK sebagai penelaah aksi nyata teman sejawat. Ya, nanti periode penelaahannya itu di tanggal kurang lebih antara tanggal 8, 9 atau tanggal 13. Belum tahu karena belum ada info lanjutan. Baru pengumuman hari ini. Ya. Pelatihannya selama mengikuti BIMTEK ada di LMS. Itu selama 1 minggu materinya tentang membahas tentang bagaimana cara menelaah, membuat umpan balik apabila ada teman sejawat yang kurang sesuai. Ya, di sini daftar nama yang lolos sebagai calon penelaah. Di sini, alhamdulillah di sini nama saya muncul. Nah, ini baru calon penelaah aksi nyata sejawat. Alhamdulillah nama saya muncul di sini. Ya, dan ini pengumumannya. Ya, dan ini pengumuman yang tadi sore jam 5. Yaitu daftar nama lulus BIMTEK penelaah aksi nyata. Ini nama-nama yang lulus. Berikut adalah daftar nama penelaah aksi nyata yang lulus BIMTEK periode Maret Juni. Saya mengambil bulan Maret dan Juni. Ya, selama 2 bulan ini saya harus menelaah 120 aksi nyata. Alhamdulillah di sini juga nama saya muncul. Syarat lolos itu yaitu menyelesaikan LMS tuntas dan mendapatkan nilai paling minimal itu 60. Ya, kalau di bawah 60 berarti tidak lolos. Alhamdulillah sini saya 77,67. Ya, alhamdulillah lolos menjadi penelaah. Makanya saya di sini di RHK saya pilih mengubah di sini, ubah rencana hasil kerja. Ya, di sini kita klik. Ya, apa pertanyaannya? Pastikan Anda sudah berdiskusi dengan atasan sebelum mengubah rencana. Nah, kita obrolkan dulu kepada kepala sekolah bahwasanya kita mau merubah RHK. Agar rencana tetap sesuai dengan ekspektasi atasan, ya, saya menyatakan bahwa saya sudah berdiskusi dengan atasan sebelum mengubah rencana. Oke, saya sudah diskusi, klik. Ya, di sini nanti kita bisa menghapus atau menambah. Seandainya kita salah dalam memilih, ya kita tinggal hapus saja. Hapus. Kalau mau menambahkan kita tinggal tambah di sini. Ya, paham ya Bapak Ibu? Ya,
Oleh karena itu, dengan adanya tampilan baru, kita bisa lebih mudah merubah RHK. Tinggal di sini, ubah rencana hasil kerja. Seandainya sudah cocok semua, tinggal tadi di save kembali. Loro ya. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Ya. Seandainya ada yang kurang paham, Bapak Ibu boleh tanya di kolom komentar. Saya berani mengambil ini karena saya alhamdulillah sudah lolos, jadi saya tambahkan ini. Kemarin saya belum mengambil ini karena tidak berani. Ini itu harus yang lolos seleksi menjadi tim validasi. Makanya kemarin itu saya tidak memilih ini. Setelah mendengar di PMM ada pendaftaran penelaah, saya daftar dan alhamdulillah saya lolos. Makanya saya tambahkan lagi. Nah, di sini saya jumlah poinnya yaitu 116 poin. Seandainya ini sudah saya unggah, ini sudah semua ya saya unggah, sudah saya kumpulkan. Kalau sudah dikumpulkan seperti ini, kepala sekolah di akunnya kepala sekolah bisa melihat, bisa dicek. Nah, tapi kalau yang seperti ini nanti di akun kepala sekolah itu belum bisa dilihat karena saya belum mengunggah, belum mengumpulkan di sini. Nah, nanti 10 penelaah itu poinnya berapa sih, lupa saya. Intinya saya nanti jumlahnya itu 36. Berarti poinnya 6 ya. 10 kita mengerjakan penelaah itu nanti poinnya 6. Jadi saya ambil semua. 6 kali 6 36. Jadi jumlah semuanya itu 116 poin. Karena apa? Takutnya ini sertifikat ini tidak bisa digunakan nanti di RA selanjutnya. Berhubung sekarang boleh digunakan di tahun 2023, makanya saya masukkan semua yang 2023. Ada yang 2024 saya nggak gunakan, sayang, nanti siapa tahu bisa digunakan di RHK di bulan selanjutnya ya, di semester selanjutnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang menjanggal, boleh komen di kolom komentar. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Saya juga manusia biasa yang tidak luput dari salah. Oleh karena itu saling belajar, saling berbagi. Tujuannya untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Saya berbagi ilmu yang sedikit ini, walaupun sedikit kita bagikan untuk perbaikan di hari esok. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.